Selamat datang di Investor Level C. Kami coba sharing aspek fundamental agar teman-teman bisa tetap tidur tenang meskipun banyak badai di bursa. Tonton sampai habis ya. Semangat sehat teman-teman investor level C. Investor yang fokus pada karakter pemegang saham pengendali. Ada kabar baik apa hari ini? Teman-teman, kali ini saya memakai buff warna hijau dan kaos warna orange. Karena saya akan sharing tentang kegalauan BRI untuk mengambil hak REITs BSI atau Bank Raya yang dulu namanya BRI Agro yang saat ini sama-sama sedang REITs issue. Yuk kita mulai. Agro Bank atau sekarang menjadi Bank Raya REITs issue di Desember ini dengan kumdit tanggal 8 Desember. Eksekusi date-nya mulai tanggal 14 kemarin sampai dengan tanggal 20. Dengan rasio saham baru terhadap saham lama, angkanya cukup unik ini. Saya bulatkan saja, rasio saham baru terhadap saham lama 1,16 miliar lembar dibanding 11,37 miliar lembar dengan harga rate Rp500 per lembar. Sedangkan BSI tanggal kumnya 13 Desember 2022 dengan periode eksekusi tanggal 19 sampai dengan tanggal 23 dan harga rate Rp1.000 per lembar. Rasio saham baru dibanding saham lama 10.941 lembar dibanding 90.000 lembar. Saat ini BRI menggenggam 96% sahamnya Bank Agro. Hanya 14% yang dipegang oleh retail. Dengan rencana REITs issue 10%, maka BRI mempunyai hak REIT sebanyak 1,99 miliar lembar. Dengan harga Rp500, maka nilainya 994 miliar. Untuk di BSI, BRI menggenggam 17,25% saham BSI dengan hak REIT sebanyak 860 juta lembar saham. Di harga Rp1.000, maka alokasi dana yang diperlukan oleh BRI menjadi 860 miliar rupiah. Nah, yang membuat galau BRI saat ini, menurut saya, ada dua anak perusahaan yang dua-duanya memerlukan suntikan dana sekitar 1 triliun masing-masing. Kalau kita lihat tujuan dari REITs issue untuk BSI lebih ringan karena tujuannya yang utama untuk meningkatkan free float yang saat ini baru 7,08% menjadi minimal 7,5%. Dan sampai saat ini, dari 3 bank BUMN pemilik BSI, Bank Mandiri sudah menyatakan akan mengambil semua hak REITs-nya, dan BNI akan mengambil 500 juta lembar sahamnya dari hak REIT-nya 1,2 triliun. Dengan kondisi ini, maka target BSI agar free float minimal 7,5% telah terpenuhi. Sehingga sampai saat ini, meskipun BRI belum menyatakan berapa persen dia akan mengambil hak REIT-nya di BSI, BSI telah mencapai tujuan REITs issue-nya. Untuk Bank Agro, tujuan utama REITs issue adalah untuk memenuhi ketentuan modal inti minimal 3 triliun. Karena sampai dengan
saat ini modal inti Bank Agro baru sekitar 2,4 triliun. Dengan demikian, apabila tujuan rights issue nggak tercapai, maka Bank Agro bisa terancam didegradasi oleh OJK menjadi BPR karena modal intinya kurang dari 3 triliun sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat oleh OJK. Kalau kita perbandingkan dari performa dari ketiga bank yang ada ini, jadi induknya BRI, BSI, dan Bank Agro, maka kita dapatkan kondisi Bank Agro lah yang rankingnya terburuk. Yang pertama dari sisi aset. BRI mempunyai aset 1.685 triliun, sedangkan BSI asetnya 280 triliun, dan Bank Agro hanya 13 triliun. Namun, pernya BRI 14,46, BSI 11,69, dan Agro memiliki per tertinggi di angka 240 kali, sama dengan umumnya bank digital saat ini. Dan dari segi ROE, Bank Agro hanya mempunyai ROE 1,8%, jauh di bawah ROE-nya BRI yang 17,6%. Harga sahamnya saat ini, Agro ada di bawah harga REITs. Agro harganya Rp458, 10% di bawah harga REITs yang Rp500. Sedangkan BSI masih di harga sekitar Rp1.200, 20% di atas harga REITs. Sehingga apabila pilihan ini kita berikan kepada investor retail, bisa dipastikan investor retail akan memilih saham BSI. Namun, perkiraan saya, BRI akan mengutamakan untuk menebus saham Bank Agro. Mengapa? Yang pertama, tujuan utama rights issue Bank Agro adalah untuk mencapai modal inti di atas 3 triliun agar tidak terdegradasi menjadi BPR. Dan ini sampai sekarang belum tercapai. Sedangkan tujuan utama BSI rights issue untuk mencapai free float 7,5% telah tercapai dengan BNI yang melepaskan hak rate-nya sebanyak 700 juta lembar saham. BNI telah memutuskan untuk mengambil hanya sebanyak 500 juta lembar saham di BSI. Sehingga free float BSI nantinya telah di atas 7,5%. Yang kedua, proporsi saham BRI di Bank Agro yang sebanyak 86%. Sehingga mau nggak mau BRI harus memegang peran penuh untuk bertanggung jawab terhadap kelangsungan Bank Agro. Dan yang ketiga, Bank Agro saat ini dijadikan embrio bank digital oleh BRI. Ini merupakan keputusan strategis, sehingga saya yakin BRI akan tetap mengambil hak rate-nya di Bank Agro. Bahkan hak rate pemegang saham retail yang nantinya tidak diambil pun akan diambil alih oleh BRI, karena untuk menyelamatkan Bank Agro agar modal intinya menjadi di atas 3 triliun. Dan yang keempat, setelah saya cek di laporan keuangan Bank Agro tahun lalu, sepertinya tahun lalu Bank Agro sedang bersih-bersih NPL
di Bank Agro. Sehingga CKPN-nya, cadangan kerugian karena penurunan nilai di Bank Agro, di laporan keuangan Bank Agro cukup tinggi, mencapai 3,5 triliun dibanding asetnya yang hanya 13 triliun. Nah, teman-teman, jaga kesehatan sambil kita tunggu kira-kira BRI akan memilih anak yang mana, akan memilih BSI yang lebih sehat atau akan mengutamakan Bank Agro yang akan dijadikan cangkang BRI sebagai bank digital, atau dua-duanya, karena modal BRI cukup kuat. Semangat sehat teman-teman. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa kasih komen agar channel Investor Level C dapat lebih berkualitas. Dan jangan lupa sharing agar teman-teman yang lainnya bisa mendapatkan manfaat dari channel Investor Level C. Terima kasih.